Adapun Malik itu artinya pemilik. Pemilik. Hari Yaumiddin, hari pembalasan. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dia satu-satunya sebagai raja yang menguasai nanti di hari pembalasan. Tidak ada yang lain yang bisa berkehendak pada hari pembalasan nanti kecuali dari Allah Subhanahu wa taala atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berkuasa dan Allah yang memiliki Yaumiddin. Ya, Yaumiddin ini hari pembalasan, itu hari kiamat. Hari pembalasan atau hari kiamat. Maka dari beberapa ayat ini ya, kita bisa mengambil faedah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Ini memiliki makna ya, memunculkan kecintaan kita di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian alhamdulillah kepada Allah itu pujian dengan kecintaan. Pujian yang harus dengan kecintaan, dengan pengagungan. Seseorang mungkin bisa memuji kepada orang lain, tetapi kadang tidak dengan kecintaan. Sekedar memuji atau membuat senang saja. Tetapi kepada Allah, ya alhamdulillahirabbil alamin, ya ini mengandung makna seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim ini mengandung makna kita memiliki harapan atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memiliki makna ya, memunculkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Malik Yaumiddin ini memiliki makna ya, mesti adanya ketakutan, rasa takut dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan Malik Yaumiddin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang menguasai, yang merajai, yang memiliki hari pembalasan kelak. Yang mana ketika hari pembalasan tersebut semua amal itu akan dibalas oleh Allah dengan adil. Sehingga dengan kita memahami makna dari Malik Yaumiddin ini tentunya memunculkan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia satu-satunya yang akan menguasai hari pembalasan. Bahwa akan ada hari pembalasan. Ya, oleh karena itu para ulama menyatakan maka dalam beribadah, dalam setiap ibadah kita itu perlu kita menghadirkan di dalam hati kita itu ketiga hal ini, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memujinya. Kemudian juga rasa harapan kita kepada Allah atas rahmatnya yang luas. Demikian juga kita harus ada di hati kita itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal ini adalah tiga hal yang dituntut harus ada di dalam hati seorang muslim, seorang mukmin. Jangan seseorang itu hanya mengedepankan, hanya memegang besarnya harapan saja. Karena kalau hanya memegang besarnya harapan saja, ya, seseorang dia jadi tidak takut untuk berbuat dosa. Karena apa? Wah, Allah nanti akan mengampuni aku. Dan jangan ya, seseorang itu hanya mengedepankan rasa takut saja, takut ya, akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan membuat seseorang itu ya, kurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat seseorang yang berdosa besar, bahkan mungkin seseorang yang melakukan kesyirikan misalnya, ya, kalau dia hanya mengedepankan rasa takut, ya, dia menganggap dirinya sudah binasa, tidak ada harapan lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dari itu bagi seorang mukmin harus ada tiga hal ini dalam hatinya, yaitu rasa cinta kepada Allah, rasa harapan kepada Allah,
demikian juga rasa takut kepada Allah. Ini sekaligus tiga-tiganya harus hadir di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di ayat selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Aku mohon petunjuk kepada siratal mustaqim, atau tunjukilah aku kepada siratal mustaqim. Ihdinas atau petunjuk ini ada dua macam. Ihdinas ini atau hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah yang sifatnya hanya sifatnya ilmu, ya, ada hidayah yang sifatnya taufik. Hidayah yang sifatnya ilmu ini tersedia bagi seluruh manusia, karena seperti Al-Quran, kemudian juga ya, ceramah-ceramah, pelajaran-pelajaran itu semua tersedia bagi seluruh manusia. Adapun hidayah atau taufik, ya, ini hidayah terkait pengamalan dari ilmu tersebut. Dan ini hidayah atau taufik ini hanya diberikan ya, kepada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Ada orang itu sudah mengetahui hukum sesuatu, tetapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja ya, dia melanggarnya misalnya. Jadi taufik ini, hidayah atau taufik ini terkait pengamalan seseorang terhadap ilmu yang benar. Maka ihdinas siratal mustaqim, di sini kita memohon petunjuk hidayah ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ini mencakup dua hal tersebut. Kita meminta hidayah ilmu, pahaman. Kita bisa memahami ajaran Islam, ilmu-ilmu Islam, demikian juga hidayah taufik. Jadi ketika kita sudah mengilmuinya, sudah belajar, sudah memahaminya, hati kita tetap gerak untuk mengamalkannya. Ini hidayah yang berbeda, butuh hidayah taufik. Karena makanya tadi, tidak semua orang yang sudah mengetahui suatu ilmu dari agama Allah, dia mengamalkannya. Berarti dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Maka yang kita minta di sini kepada Allah bukan hanya hidayah ilmu, tetapi juga hidayah taufik. Bahkan ini yang lebih penting, ya, karena ya, percuma ketika seorang sudah mengetahui ilmu, tetapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Ya. Kemudian siratal mustaqim ini adalah jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang lurus ini hanya bisa ya, kita tempuh yaitu dengan mencontoh dari Rasulullah SAW. Hanya bisa kita tempuh dengan mencontoh apa yang sudah Rasulullah SAW jalani. Kalau diibaratkan ya, Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik itu berjalan dengan jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita generasi yang sekarang ini tinggal bagaimana kita itu mengikuti jejak beliau. Ya. Seolah beliau itu sudah berjalan yang lurus, meninggalkan jejak, ada jejak-jejaknya ini. Nah, inilah yang kita mohon kepada Allah, ditunjuki jejak jalan Rasulullah agar kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat ini, ya, ini juga ada faedah tentang adab-adab berdoa. Tentang adab-adab berdoa. Maka di dalam ayat ini, ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan bentuk pujian kepada Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ini juga kita memuji Allah bahwa Dia Maha memiliki rahmat yang luas. Kemudian Malik Yaumiddin, ini juga bentuk yang kita itu menyanjung Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, baru kemudian kita
berdoa meminta kepada Allah SWT, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Baik, apa sebelum ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beberapa ayat ini ya, ada di situ pujian kita kepada Allah, kemudian juga pengakuan kita kepada Allah bahwasanya kita beribadah hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, kemudian baru ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini adalah doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu tadi kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, itu jalan yang bagaimana? Itulah jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang maghdub, yaitu yang Allah murkai, dan bukan jalan orang-orang yang dhalim, yaitu orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat ini adalah yaitu orang-orang mukmin, yaitu para nabi, jalannya para nabi, kemudian jalannya siddiqin, orang-orang yang jujur, dan para wali. Nah, ini adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan juga jalan orang-orang syuhada, jalan orang-orang syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ini maknanya yaitu dijelaskan oleh para ulama, itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka dimurkai karena mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Kemudian ad-dhalim, ya, orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang yang mereka beramal tanpa ilmu. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu, yaitu ditafsirkan oleh para ulama dan juga dalam hadis itu adalah orang-orang Nasrani. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini diberi hidayah, diberi petunjuk kepada siratal mustaqim, itu jalan-jalan sirat orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu dari para nabi, kemudian juga orang-orang yang jujur keimanannya, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan bukan jalan orang-orang yang mereka berilmu tetapi tidak mengamalkannya, yaitu orang-orang seperti orang-orang Yahudi. Dan juga bukan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang mereka beramal tapi tanpa ilmu. Nah, ini adalah perkara yang penting, karena kita sebagai seorang mukmin, kita harus beramal dengan ilmu. Kita harus beramal dengan ilmu. Seseorang yang beramal tanpa ilmu, ya, dia melakukan suatu amalan tetapi tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, tidak ada dasarnya dari tuntunan agama, maka dia akan tertolak. Demikian juga orang-orang yang dia berilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka tidak ada faedah sama sekali bagi dirinya, karena tidak tercatat sebagai suatu amalan yang soleh juga. Oleh karena itu, ya, di sini memiliki kandungan ya, bahwasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dari dua hal ini.
lulus, kemudian diselamatkan dari dua hal ini, yaitu orang-orang yang dimurkai, yang mereka itu berilmu tapi tidak beramal. Demikian juga kita meminta kepada Allah diselamatkan dari orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah 3 waktu berbuka. Kandungan dari surat Al-Fatihah ini ya, secara umum mencakup ya, banyak faedah, dan insya Allah mudah-mudahan cukup apa yang saat ini bisa kami sampaikan. Setelah kita waktu berbuka, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.